selamatkan saat ini. Dan hitungannya teoretikal 400, tapi prakteknya ini bahkan bisa lebih dari 400. Nah, saya ingin balik sedikit di tahun kemarin tidak, tetapi masih ada efek-efek domino. Sebelumnya kita masih nge-drill yang besar-besaran, rig juga cukup banyak. Nah, yang tadi sampaikan sedikit bahwa kita sedikit terlupa bahwa fasilitas kita hitungannya ada yang lupa bahwa fasilitas kita itu sudah berumur. Secara teoritis tidak bisa dihitung sama seperti saat dibangun. Nah, dimulai dari sebenarnya di petani GS. Jadi petani GS lah yang mulai awal betul-betul terjadi, kita melihat oh ini sudah over capacity. Itu sekitar bulan-bulan Juni-Juli kalau saya nggak salah Mas Agus ya. Nah, kebetulan ya waktu itu saya masih di manajer PON, sehingga ya kita mempropos untuk mengurangi load di petani GS. Nah, kemudian waktu saya mulai pindah ke field operational, ternyata ngikut ini. Ngikut, akhirnya saya juga yang harus meminta atau mengusulkan men-shutdown beberapa sumur supaya GS kita bisa tetap reliable. Dan sekali datang dua, bukan hanya puncak, tapi juga meno. Nah, tapi karena memang itu suatu hal yang harus kita lakukan, ya saya minta teman-teman semua dari operation, dari engineering, ayo sama-sama kita review ini bagaimana supaya fasilitas kita itu bisa reliable. Kalau memang harus ada yang kita matikan, ya udah kita usulkan kita matikan, nggak usah khawatir. Daripada kita tunda-tunda, ya sempat kita tunda-tunda, akhirnya ya anchor boltnya yang udah jebol dan lain sebagainya. Nah, di akhir tahun ya kita usulkan ada pengurangan sumur yang harus kita matikan, load ke GS-GS, baik itu untuk di puncak ataupun di meno kita lakukan. Ya bahkan kalau saya nggak salah perkirakan itu sekitar 600 sampai 700 BOPD yang saat itu harus kita kurangi. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti terjadi catastrophic failure. Kalau sempat gasboot ini benar-benar terbang ini nanti bakal mati beneran nih puncak GS. Nah, itu tentunya kita tidak mengharapkan itu. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sini adalah pertama tentunya ya kolaborasi yang ada dari operation, engineering, maintenance, bahkan juga eksternal, mitra kerja dan lain sebagainya untuk bisa kita memastikan operasional kita ini tetap berjalan dengan selamat, tetap berjalan dengan reliable. Nah, kemudian ya ini sudah digarisbawahi, ini butuh sekian bulan dan saya ingin apresiasi itu, ini bukan sekali diskusi terus kita biarkan, tidak. Akan tetapi ini tiap minggu dibahas karena problemnya berbeda-beda ini. Ada yang minggu ini kekurangan material, harus kita follow up, segera membeli ke eksternal. Bahkan di awal-awal sempat kita berpikir untuk menyewa separator dari eksternal, itu juga sudah dilakukan assessment bisa atau tidak, apa implikasi kompleksitas dan lain sebagainya, yang pada saat itu kita putuskan oh kita harus fokus ke sini saja dulu daripada jadi saat akhirnya menyewa ini juga dijalanin nanti nggak terfokuskan malah nggak ada yang selesai. Demikian juga dalam pemilihan equipment yang mau dipindahkan. Di saat yang bersamaan 2 GS butuh gasboot puncak dan juga meno. Nah, karena ini sudah duluan dan kebetulan di meno ada test boot lain yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini berkat ya kita melihat objektif yang sama, bagaimana mencapai produksi yang baik dan safe dan reliable operation. Masing-masing pihak juga bisa melihat ya udah untuk puncak kita pakai gasboot kita pindahkan, sementara untuk di meno kita bisa pakai dashboard yang lainnya. Nah, saya ingin sedikit meneruskan pesan kemarin di hari Sabtu. Pak Jokowi menyampaikan, mewakili pemerintah tentunya di sini, merasa bahwa Pertamina telah bisa membawa WK Rokan ini berproduksi dengan baik
Nah, inilah salah satu contoh kolaborasi tadi, bahwa bapak-bapak semua, bapak-bapak dan ibu di sini semua yang menjalankan apa-apa yang kita butuhkan untuk memastikan kue karokan bisa berproduksi dengan optimum. Aplaus buat bapak-bapak dan ibu semua di sini. Dan inilah yang memang disampaikan oleh Bapak Presiden di hari Sabtu tersebut, bahwa Indonesia memang sudah bisa mengambil alih dengan baik dengan segala dinamikanya, dan kita bisa sampai ke titik 162.000 barel oil per day pas hari Sabtu tersebut. Salah satunya juga gara-gara ini. Kalau ini nggak bisa kita atasi permasalahannya, ya mungkin bisa jauh di bawah ini. Misalnya gasbootnya betul-betul kolaps karena sibuk kita dengan segala macam aktivitas, nyari sumur baru, proyek baru dan lain sebagainya, yang base kita kelupaan. Nah, itu bahaya. Tapi alhamdulillah. Kemudian berbagai tim di sini sudah diidentifikasi yang terlibat. Dari catatan saya 1, 2, 3, 4, ada 5-6 tim fungsi yang terlibat, kurang lebih 50 orang yang memang terlibat aktif untuk kegiatan ini, dan saya yakin jauh lebih banyak dari ini orang-orang tersebut. Akan tetapi harapannya ini adalah bentuk apresiasi kepada kita semua, dan nilainya mungkin tidak seberapa, akan tetapi hasil yang kita lihat adalah hasil kerjasama yang sangat baik. Semoga ini bisa kita pertahankan terus, bahkan tingkatkan, sejalan dengan program budaya dari Kue Karokan. Kita punya yang namanya program budaya serasi, salah satunya adalah terakhir kolaborasi. Nah, kolaborasi ini contoh yang sangat konkret. Silakan kita teruskan, baik itu untuk proyek-proyek baru ataupun juga improvement ataupun perbaikan, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan baik, dengan efektif, dan menghasilkan hasil yang sangat kita banggakan juga. Dari saya itu aja. Sekali lagi appreciate buat Bapak Ibu semua yang terlibat, khususnya bisa menyelesaikan ini dengan selamat. Aplaus sekali lagi. Saya nggak tahu ada yang mencatat berapa man hour di sini nggak ya? Kalau belum ada silahkan nanti kalau sempat bisa dikalkulasi, karena sangat beresiko pekerjaan memindahkan gasboot, mendirikan gasboot di fasilitas yang sudah ada. Tadi fotonya ini 2 kren menegakkan gasboot ini bukan hal yang mudah, SIMOPS yang luar biasa. Sekali lagi, yang paling penting adalah safety-nya kita tentu memang bisa menjaga, dan memang kalau pekerjaan ini adalah pekerjaan yang dilihat semua orang, biasanya memang kita jauh lebih hati-hati. Yang saya mau ingatkan di sini adalah kadang ada pekerjaan yang biasa, yang kita anggap biasa, misalnya ngelas pipe clamp atau ngelas support, ini juga tetap pekerjaan yang beresiko. Bukan hanya mendirikan gasboot yang 2 kren yang beresiko, tapi pekerjaan rutin kita, operator checker ataupun surveyor, ini juga tetap beresiko, dan resiko itu harus kita mitigasi dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi tepuk tangannya Bapak Ibu untuk imbang dari Pak Azumar, di mana Pak Azumar selalu mensupport untuk kita semua ya demi kelancaran operation kita. Baik.